Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1917 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15. Di bawah perikop Naaman disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman, memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman, dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel, yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu, Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang, mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah
dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar tentang mujizat yang terjadi kepada Naaman, yang adalah seorang panglima perang yang hebat, yang paling disegani di Aram. Tapi sayang, Naaman menderita sakit kusta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sakit kusta kalau dalam konteks perjanjian lama itu adalah penyakit kutukan yang mustahil bisa sembuh. Penyakit ini hanya bisa sembuh kalau terjadi mujizat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Saudara sudah berobat, sudah ke sana kemari, sudah ke dokter ahli satu, ke dokter ahli yang lain. Tetapi saudara tidak mengalami kesembuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Jangan berkecil hati. Ada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Yang percaya dan ingin mengalami mujizat, katakan dengan iman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana proses Naaman kok bisa sembuh dari sakit kusta yang dia derita? Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, Naaman harus datang kepada Tuhan Allah Israel. Dalam konteks ini, dia harus datang kepada Elisa yang adalah abdi Allah itu. Saya perhatikan, di ayat 3 di sana dikatakan begini. "Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak perempuan yang menjadi budak dari istri Naaman ini memberikan informasi atau kabar baik kepada istri dari Naaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, gadis kecil ini menceritakan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan para nabi-nabi di Israel. Saya percaya dia mendengar bagaimana Nabi Elisa melakukan banyak mujizat, dan dalam konteks saat itu yang ada adalah Nabi Elisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah belajar bagaimana anak perempuan Sunem, anak berkat, anak mujizat, anak yang ditunggu-tunggu perempuan Sunem bersama dengan suaminya puluhan tahun. Dan Tuhan menjawab karena Elisa selalu dilayani, baik makan, minum, istirahat di rumah perempuan Sunem ini. Dan Nabi Elisa bernubuat, tahun depan perempuan Sunem ini dan suaminya akan mendapatkan anak kandung, anak yang lahir dari kandungan perempuan Sunem itu. Dan betul terjadi. Jalan beberapa waktu, saudara, ketika anak ini sudah mulai tumbuh remaja, tiba-tiba terjadi satu insiden dan anak itu mati. Dan semua orang sudah tahu bahwa anak perempuan Sunem itu sudah mati. Dan Elisa pergi datang ke rumah perempuan Sunem itu, sehingga mujizat Tuhan terjadi. Anak perempuan Sunem itu mati, hidup kembali, sehingga menjadi satu kegemparan yang luar biasa di Israel pada saat itu. Nah, berdasarkan cerita-cerita yang menyebar di kalangan bangsa Israel pada saat itu, anak gadis ini mengetahui semua cerita
perihal mujizat-mujizat yang dilakukan Elisa. Makanya anak gadis ini yang menjadi budak di Aram, yang melayani istri dari Naaman, memberikan informasi atau kabar baik kepada nyonyanya supaya disampaikan kepada Naaman. Saudara, dan Naaman ketika dia mendengar kabar baik itu, dia langsung berangkat, saudara. Dia pergi mencari abdi Allah itu. Dia pergi mencari Elisa. Sudah menarik. Elisa tidak langsung bertemu dengan Naaman. Dia menyuruh bujangnya Gehasi untuk menjadi perantara. Kenapa? Karena Naaman menderita sakit kusta. Bagi orang Israel, ketika bersentuhan dengan orang yang menderita sakit kusta, itu adalah hal yang najis, yang tidak boleh, saudara. Karena sakit kusta itu selain dia menyebar, menular dan sebagainya, ini akan membuat satu rumah itu najis dan harus memberikan korban. Mereka harus diisolasi dan diperiksa apakah mereka tertular kusta atau tidak. Makanya Elisa menyuruh Gehasi bujangnya untuk menemui Naaman. Dan itu ada jarak, saudara. Tidak boleh langsung berhadapan muka dengan muka, tidak boleh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini kita belajar. Naaman bisa sembuh dari sakit kusta yang dia derita karena dia datang kepada Tuhan. Dalam konteks ini, dia datang kepada abdi Allah, yaitu Elisa. Saudara mau mengalami kesembuhan, datang cari hamba Tuhan, supaya mereka berdoa buat saudara. Amin. Saudara, kalau saudara nggak cari hamba Tuhan, berarti saudara mengandalkan diri saudara sendiri. Mengandalkan kenalan dokter atau mengandalkan uang saldo di bank yang mungkin dalam pikiran saudara cukup untuk biaya berobat dan sebagainya. Saudara, mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau saudara sakit, datang kepada hamba Tuhan supaya didoakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita belajar bagaimana Elisa membangkitkan anak dari perempuan Sunem ini. Saudara, dia mendoakan sehingga kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Perempuan Sunem ini juga nggak punya anak. Elisa doakan, nubuatkan, dan betul-betul terjadi. Amin. Artinya apa? Saudara, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan. Ketika dia berkata, bernubuat, mendoakan, ada kuasa Tuhan yang luar biasa bekerja. Haleluya. Saya percaya, saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, didoakan oleh hamba Tuhan, mujizat kesembuhan pasti terjadi. Haleluya. Yang kedua, saudara, bagaimana proses Naaman bisa sembuh dari sakit kusta yang dia derita? Naaman diproses supaya hidup rendah hati. Sudah perhatikan, kabar kesembuhan ini didengar oleh Naaman dari seorang gadis Israel yang adalah budak yang bekerja di rumahnya. Saudara, saya percaya Naaman mungkin sudah mendengar semua, baik itu nasihat-nasihat, di mana dia harus pergi untuk berobat dan sebagainya. Saya perhatikan, Naaman, saya lihat di sini bahwa dia diproses Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika dia seorang panglima perang, pahlawan tentara Aram, terus dia harus mendengar budak, gadis kecil yang melayani istrinya. Saudara, ini kan butuh kerendahan hati. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami satu proses panjang yang luar biasa. Supaya apa? Kita belajar rendah hati. Saudara, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan perekonomian yang tadinya kita sombong, nggak mau cari Tuhan, nggak mau pergi beribadah, nggak mau melayani Tuhan. Dan Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan perekonomian. Supaya apa, saudara? Kita belajar rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita kalau sudah sekolah tinggi-tinggi, saudara sombongnya luar biasa. Kita nggak mau dengar
Bahkan khotbah, saudara misalnya kalau sudah S3, sudah mendengar, aduh, ini orang hanya sekolah Alkitab, bukan sarjana, bukan S2, bukan S3. Terkadang orang nggak mau dengar, saudara. Padahal yang disampaikan itu adalah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar rendah hati. Siapapun yang berbicara, kalau dia berbicara tentang firman, mari kita mau merendahkan hati kita. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Tadi saya katakan terkadang Tuhan izinkan kita mengalami persoalan pergumulan supaya kita belajar rendah hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita belajar rendah hati, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, saudara, di saat kita ada di titik yang paling rendah di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Pasti Tuhan akan menyembuhkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Naaman, seorang panglima perang. Dia harus mendengar apa yang dikatakan budak yang bekerja di rumahnya. Saudara, budak ini masih gadis, artinya dia masih kecil, masih remaja. Tapi saudara, dari sini kita belajar. Kalau saudara mau mengalami pemulihan kesembuhan, belajar rendah hati. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana proses Naaman, dia bisa sembuh dari sakit kusta yang dia derita. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang ketiga, Naaman harus belajar taat. Amin. Saudara, perhatikan ayat 9 sampai ayat 14. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu bergerak-gerak tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Sudah perhatikan ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, perhatikan. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang untuk mengalami pemulihan kesembuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar taat. Amin. Sudah lihat bagaimana Naaman memberikan pertimbangan-pertimbangan yang intinya bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Elisa. Naaman mulai membanding-bandingkan kondisi sungai yang ada di Aram, yang mungkin lebih bening, lebih bersih, lebih sejuk, sehingga dia semakin segar ketika dia keluar dari sungai-sungai yang ada di Damsik, di Aram itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa harus di Yordan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar taat, saudara. Memang mungkin sungai-sungai itu sama. Tetapi yang diperintahkan Elisa itu, benamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Bukan di Abana Parpar. Bukan itu, bukan di Bengawan Solo, bukan, tetapi di sungai Yordan. Amin. Saudara, di sana kita belajar taat. Saudara, Naaman bisa saja dia mandi mungkin di sungai selain dari sungai Yordan, tetapi dia tidak akan mengalami mujizat.
Karena apa? Dia tidak taat. Karena ketaatan dia, okelah, saya pergi membenamkan diri 7 kali di Sungai Yordan. Setelah dia membenamkan dirinya, yang pertama belum terjadi apa-apa. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima belum terjadi apa-apa. Keenam belum. Dia belajar taat, saudara. Pas ketujuh, saya yakin dan percaya ketika dia keluar dari air, sakit kustanya itu langsung hilang. Amin. Karena apa? Karena taat, saudara. Banyak orang kan cari-cari penyakit, saudara. Dokter sudah melarang. Yang darah tinggi jangan makan daging ini dan itu, saudara. Karena kerongkongan kita nggak senang makan-makan sayur-sayur terus, akhirnya melawan, saudara. Akibatnya apa, saudara? Sakit parah. Betul? Nah, saudara, yang dibutuhkan kepada kita, kalau kita mau mengalami mujizat, belajar taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dosa pertama kali yang dilakukan Adam dan Hawa, karena dosa tidak taat. Akibatnya penderitaan demi penderitaan terjadi. Nah, saudara, kalau kita tidak taat, kita masih kepala batu, kita tidak akan mengalami hal-hal yang baik. Sebaliknya, hal-hal yang tidak baik akan ditimpakan kepada kita. Karena apa? Tidak taat. Mari mau belajar taat. Apa yang kita sudah dengarkan dari kebenaran firman Tuhan, mari kita mau kerjakan, mari kita mau lakukan. Sehingga mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana Naaman bisa mengalami kesembuhan dari sakit kusta yang pada konteks itu mustahil bisa sembuh. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar Naaman bisa sembuh dari sakit kusta. Karena Naaman datang kepada Tuhan dalam konteks ini, datang kepada abdi Allah, Elisa. Saudara sakit, menderita beberapa lama waktunya. Mungkin saudara sudah pergi ke dokter-dokter ahli, tapi saudara belum datang kepada Tuhan. Dokter di atas segala dokter. Cari hamba Tuhan. Minta doa dari dia. Maka kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Memberikan saudara mujizat. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar. Naaman bisa sembuh dari sakit kusta yang dia derita karena dia belajar rendah hati. Yang ketiga, dari Naaman kita belajar taat. Maka kesembuhan, pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.